I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, gua sarani buat lihat video gua sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Setelah Rimuru berhasil menghilangkan kecurigaan mereka, Dagrul pun bertanya, bagaimana dengan Leon? Leon pun kemudian berkata bahwa skillnya adalah skill ultimate Furitic King Metatron. Semua Raja Iblis sangat kaget dengan situasi saat ini, karena skill ultimate Furitic King Metatron merupakan skill dari Seri Malaikat. Tapi itulah kenyataannya, skill Furitic King Metatron yang telah dibicarakan semuanya adalah milik Leon. Pertemuan pun sempat terguncang, sampai pada akhirnya mereka menyerahkan hal ini kepada Rimuru. Rimuru sebenarnya kesal melihat kekompakan mereka dalam hal ini. Namun dengan keadaan yang putus asa, Dagrul kemudian berkata, apakah Rimuru kesulitan? Sebenarnya Dagrul juga ingin menjadi teman Rimuru sejak Dino ada di Tempest. Rimuru pun merasa ternyata Dagrul adalah orang yang baik, meski penampilannya menyeramkan. Dagrul pun kemudian bertanya, jadi apakah Leon akan baik-baik saja? Ruminas pun berkata, Leon terlihat sama seperti biasanya, tapi kita harus tahu apakah Leon sedang dikendalikan atau tidak. Rimuru pun kemudian membuka suara yang isinya, ketika Dino mengkhianati Rimuru, labirin dihancurkan dan musuh menyerang. Ramirez pun menyambung pembicaraan ini. Sebenarnya saat itu labirin sudah mencoba mengisolasikan mereka, tapi tetap tidak bisa dilakukan. Jadi mereka mungkin bisa berkomunikasi melalui telekinesis. Rimuru pun bertanya kepada Gi. Felzard mungkin telah menjadi musuh dan mengamuk, tapi Rimuru harus tahu bagaimana itu bisa terjadi. Gi pun kemudian berkata bahwa saat itu Veldue tiba-tiba menerobos penghalang es dan salju. Mizari dan Ren juga sudah menyambut dirinya. Namun saat Gi ingin menghajarnya, disitulah Felzard mulai menghalangi Gi. Setelah mendengar penjelasan itu, berarti untuk melakukan suatu pengendalian, mereka tidak melakukan kontak secara langsung, yang artinya mereka hanya perlu berada dalam jarak tertentu untuk menciptakan dominasi. Rimuru pun kemudian bertanya tentang apa yang dirasakan oleh Leon saat ini. Namun Leon saat itu berkata bahwa dia tidak merasakan apapun dan sama sekali tidak merasa seperti sedang dikendalikan. Dan untuk membuktikan hal itu, Rimuru pun langsung berkata, dengan kata lain, kekasihmu adalah aku. Leon pun kaget dan ngomong, bukan Oi, kekasihku tentu saja Chloe. Aku bahkan tidak peduli denganmu. Setelah mendengar jawaban itu, Rimuru pun berbicara, ternyata dia masih baik-baik aja. By the way, kasihan juga ya si Leon, Chloe sendiri malah sukanya ke Rimuru. Nah saat itu, tiba-tiba Sial berkata bahwa kata-kata dari Veldue ternyata telah terekam di dalam labirin. Ini terjadi ketika Veldue menghadapi Kronoa. Saat itu Veldue berkata, hahaha, oh jadi begitu ya. Bahkan Veldanava menginginkan kemenanganku. Dari situ dapat disimpulkan, bahkan Veldue dan Mikael tidak tahu siapa yang memiliki skill ultimate dari Seri Malaikat. Dan karena hal itu, Leon masih aman. Rimuru pun akan terus mempercayai Leon. Sial pun berkata bahwa Rimuru harus menggunakan kekuatan predatornya kepada Leon untuk menghancurkan sirkuit kendali itu. Tapi Rimuru menolak, karena Rimuru ingin mempercayai Leon. Dan mungkin karena Rimuru nggak mau mempublikasikan skillnya. Rimuru pun kemudian berkata kepada semuanya bahwa saat ini Leon belum dikendalikan. Jadi mereka harus percaya kepada Leon dan melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Karena sebenarnya musuh juga belum tahu siapa saja yang memiliki skill dari Seri Malaikat. Dagrul pun kemudian bilang atas dasar apa Rimuru berkata seperti ini, dan jawabannya dari kejadian yang terjadi di labirin.
Gi juga merasa yakin selama Leon belum masuk ke dalam jarak mereka, mereka tidak akan tahu siapa Leon sebenarnya. Jadi Leon tidak akan bisa mereka dominasi. Semua Raja Iblis lain juga setuju, dan masalah Leon pun telah diselesaikan. Sekarang tentang apa yang akan Gi lakukan terhadap Mikael. Saat itu Gi berkata bahwa dirinya akan menghancurkan Mikael. Ruminas pun berkata, jadi akan ada perang habis-habisan. Milim dan Ramirez juga mulai bersemangat. Tapi tidak ada yang tahu seberapa kuat pihak dari musuh. Mereka hanya tahu Seven Primordial Angel dan Mikael telah menggantikan Rudra. Dagrul kemudian berkata, dengan Velzard sebagai musuh, perang besar Tenma kali ini akan sangat sulit. Semua pun sangat terkejut, karena itu adalah perang besar-besaran. Karena pada dasarnya, kemampuan Rudra untuk memanggil malaikat. Bahkan Rumina sangat marah. Namun Gi berkata, kata-kata dari Dagrul itu benar. Ini karena Rudra memiliki skill Army of Angel Armageddon yang berfungsi untuk memanggil pasukan malaikat dan mengendalikan mereka hanya dengan mengeluarkan sebuah perintah. Dan biasanya perang ini terjadi setiap 500 tahun. Namun karena malaikat yang dipanggil biasanya tidak memiliki tubuh, ini hanya bisa bertahan paling lama sekitar seminggu. Nah, saat itu Rimuru kemudian berkata tentang Khazarim yang sedang dikendalikan oleh musuh. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan pasukan Undead Elf. Mereka pun bertanya berapa korban yang telah meninggal saat ini. Jawabannya ada 60.000 jiwa. Bahkan mereka sudah menciptakan 10 pasukan yang masing-masing kekuatannya setara dengan Clement dulunya. Gi pun berkata, mungkin ini adalah cara Primordial Angel untuk berkamuflase. Karena mengira Gi salah paham, Rimuru pun kemudian berkata bahwa Primordial Angel telah ada di sini. Jadi itu mungkin untuk malaikat tertinggi, dan mereka akan berinkarnasi menjadi Undead Elf. Karena malaikat tidak memiliki ego, mereka hanya perlu menciptakan ego yang kuat dari jiwa orang lain untuk menciptakan inti jiwa yang baru. Dengan kata lain, menciptakan ras baru dengan menggabungkan kekuatan para malaikat. Semuanya sangat terkejut menghadapi fakta ini. Mereka pun bertanya kepada Rimuru, apakah tinggi kemungkinan itu benar-benar terjadi, dan apa yang Rimuru pikirkan untuk menghadapi hal itu. Rimuru pun berkata, dirinya akan memusnahkan mereka. Bahkan seandainya jika Rimuru gagal, hanya akan mengurangi beberapa Undead Elf. Gi juga setuju, namun Ruminas berkata Rimuru membuatnya takut. Karena Ruminas ragu Rimuru bisa menangani mereka sendiri, karena malaikat superior juga merupakan Seraphim dengan kekuatan yang luar biasa. Ditambah Felgrin juga ada di tangan musuh. Namun Rimuru berkata dengan polos, Felgrin baik-baik aja. Semuanya pun kaget. Rimuru bilang, dalam pertarungannya melawan Felgrin sebelumnya, Rimuru telah melepaskan dominasi dari Felgrin. Jadi Felgrin tidak lagi memiliki skill ultimate Kariti King Raguel dan tidak akan bisa dikendalikan oleh Mikael lagi. Semua Raja Iblis juga kaget dan berkata, Bruh. Bahkan Gi juga kaget kenapa Rimuru bisa menang sekaligus melepaskan dominasi dari Felgrin. Tetapi Rimuru tetap tidak mau memberitahu tentang skillnya. Rimuru pun kemudian bilang bahwa ini juga merupakan sebuah strategi. Gi pun berkata, selain Dagrul, bukankah kita semua mengalami evolusi skill? Rimuru dengan polos berkata, aku tidak pernah mengalami hal seperti itu. Karena kata-kata di light novel yang satu ini ngebingungin, jadi gua tambahin pendapat dari gua. Menurut gua, Rimuru tuh bukan gak pernah mengalami evolusi skill, tapi karena semua skillnya udah ada ke dalam dua skillnya saat ini, jadi itu gak termasuk ke dalam kategori evolusi. Atau lebih tepatnya, masuk ke kategori terciptanya skill baru yang belum pernah ada, karena isinya tuh gabungan dari semua skill ultimate yang udah dikorbanin. Saat itu, Gi pun berkata, aku kira skill ultimate adalah yang tertinggi. Sepertinya aku terlalu bangga dengan kekuatanku saat ini. Dan Rimuru bilang bahwa Felgrin udah menjadi temannya dan memiliki ikatan persahabatan. Jadi mereka akan saling membantu. Gi pun berkata, sungguh jarang ada orang yang bisa mengalahkan Felgrin. Tapi berkat Rimuru, Felgrin ada di pihak mereka. Saat itu, Milim pun berkata, sebenarnya Obera,
dari 3 komandan telah menawarkan diri untuk bergabung dengannya. Oh iya, saat itu Gi sama Rimuru sebenarnya khawatir kalau Milim lagi ditipu. Tapi Milim berkata, Obera benar-benar tidak berbohong. Dan pada akhirnya mereka pun juga mempercayai Obera. Milim pun mengungkapkan semua yang diketahuinya karena tugas Obera memantau pergerakan dari Infarek atau naga penghancur dunia. Jadi dia harus di sana karena ada kemungkinan bahwa Infarek akan dibangkitkan. Milim pun berkata, "Wahaha, jika Infarek keluar, akulah yang akan mengurusnya kali ini." Tapi ini ditolak oleh semuanya. Gi pun kemudian berkata, jika Infarek benar-benar kembali, Gilah yang akan menjadi lawannya karena sudah lama dia ingin mengalahkannya. Dan tidak ada satupun yang berani membantah hal ini karena saat itu Gi terlihat sangat serius. Dagrul pun kemudian berkata, bisakah Milim bertanya pada Obera situasi musuh saat ini? Milim berkata, itu sudah dilakukan. Tetapi Obera masih belum mendapatkan informasi apapun. Ini karena Veldue terlalu berhati-hati. Namun mereka harus mempercayai Obera dan menunggu informasi lanjutan. Semuanya pun setuju. Dan dibuatlah daftar kekuatan musuh yang diketahui saat ini. Pemimpin mereka adalah Mikael, yang dibawa kendalinya adalah Velzar, lalu ada Veldue, kemudian ada Zalario, dan ada para insektar yang pemimpinnya yaitu Zelanus. Zelanus mungkin memiliki banyak pasukan, tapi Obera tidak terlalu tahu tentang mereka. Tapi untuk kekuatan mereka nggak bisa diragukan. Kemudian ada Dino, Pico, dan Garcia. Dan yang terakhir ada seorang Undead Elf dengan malaikat yang menjelma di dalam tubuhnya. Intinya mereka nggak bakal biarin Leon dikendalikan. Jadi Leon tidak boleh melawan Mikael. Namun Rimuru khawatir bahwa Veldue juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Jika mereka mengendalikan Leon juga, maka perbedaan kekuatan akan semakin besar. Rimuru pun kemudian menjelaskan bahwa Mikael memiliki kekuatan kendali absolut yang disebut dengan Regalia Dominion. Dan tentang siapa yang melawan siapa, Rimuru bilang itu harus diputuskan ketika mereka menyerang. Semua Raja Iblis pun setuju dengan keputusan ini. Rimuru pun akan mempertahankan negaranya. Begitu juga Leon, Ruminas, Dagrul, dan juga Milim. Dan dalam hal ini, mereka harus bersiap mengirim bala bantuan ke negara yang akan diserang. Dan untuk Gi, dia berkata akan mengunjungi Leon. Tapi Gi juga meminta Rimuru mengirim beberapa bawahannya kepada Ruminas, Dagrul, Milim, dan Leon. Karena Rimuru nggak bisa menolak, dia pun akhirnya menyetujui hal ini. Ditambah, Gi juga ingin Rimuru membuat lingkaran teleportasi agar mereka bisa berpindah ke wilayah lain dengan sekejap. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.